Bapak Ibu sekalian, sebenarnya survei jajak pendapat ini sudah di-share ya di forum terbatas di KPU. Tapi memang kita ketika melakukan jajak pendapat ini memang berdasarkan tidak dimulai dari informasi yang tadi KPU sudah bikin simulasi ya, simulasi 6 itu. Kita hanya berdasarkan pada ada rencana KPU untuk melakukan penyederhanaan surat suara. Jadi memang kita tidak melakukan yang lebih khusus detail gitu ya tentang 6 opsi atau 6 model, 6 desain yang tadi diutarakan Ibu Evi. Tapi setidaknya apa yang saya sampaikan ini yang sudah dibikin Kompas ini menjadi data awal ya, bagaimana sih mood publik gitu ya. Moodnya publik ini kayak apa ketika merespon isu soal penyederhanaan surat suara itu. Jadi ini saya cepat saja biar kita lebih banyak diskusi. Ini metodenya karena ini kita ngikut ke survei berkala Kompas ya, yang tiap minggu kita melakukan lewat telepon, yang kemudian karena ini responnya pingin cepat gitu ya, kita melakukan lewat telepon dan kita tulis dalam bentuk artikel analisis yang biasanya kita muat di hari Senin itu. Salah satu tema ini sudah dimuat di Kompas 12 Juli 2021 kemarin. Tujuannya apa? Riset ini adalah mengetahui evaluasi publik terhadap penggunaan surat suara saat pemilu 2019, pemilu terakhir kemarin, kemudian mengetahui respon publik terhadap upaya penyederhanaan surat suara oleh KPU, karena memang kita merespon setiap ide riset jajak pendapat ini ya berangkat dari pemberitaan Kompas, salah satunya adalah terkait penyederhanaan surat suara. Yang terakhir adalah mengetahui respon publik soal mana metode pemberian suara yang lebih mudah. Dari situ pertanyaan awal yang kita kemukakan ke publik adalah apakah mereka sudah aware ya dengan agenda pemilu serentak 2024. Kalau kita lihat di sini memang sebagian besar masih belum aware gitu ya terhadap agenda pemilu 2024. Kami membacanya memang perhatian publik saat ini memang tidak pada pemilu ya, mungkin lebih pada berita-berita informasi yang selama ini konsumsi publik adalah bukan pemilu. Karena itu mereka kurang aware terhadap agenda pemilu 2024. Hanya 27,8% saja responden dalam jajak pendapat ini yang mengaku tahu soal agenda pemilu 2024 akan memilih ada 5 pemilihan, 5 agenda pemilihan seperti halnya di pemilu 2019. Dari sisi pendidikan kita lihat pendidikan tinggi memang lebih aware gitu ya terhadap agenda pemilu 2024. Mereka lebih tahu, lebih mengikuti soal agenda pemilu dibandingkan pendidikan menengah ke bawah gitu. Jadi memang isu-isu berita-berita pemilu itu memang masih menjadi konsumsi kelas menengah atas. Karena memang asumsi kita ketika orang menjawab pertanyaan dalam jajak pendapat ini itu adalah berdasarkan asupan informasi yang mereka konsumsi gitu. Dari sisi usia kita lihat juga pemilih muda itu cenderung tidak mengikuti isu agenda pemilu gitu ya. Mereka lebih cuek gitu ya dengan agenda atau berita-berita pemilu. Kalau kita lihat memang pemilih yang masuk kategori ini adalah cenderung lebih tua gitu ya. Dari sini kelihatan dari kelompok baby boomer itu di atas 60 tahun itu lebih banyak mengikuti isu pemilu dibandingkan kelompok responden dari kelompok generasi X, Y, bahkan Z gitu ya. Generasi Z ini paling sedikit yang mengikuti isu pemilu. Nah, poinnya di sini kita ingin melihat apakah kemarin responden, terutama yang sudah punya hak pilih di 2019, itu mengalami kesulitan dengan menerima 5 kertas suara yang harus dicoblos di TPS. Gitu. 68,7 mengaku tidak mengalami kesulitan. 27,1% itu mengaku mengalami kesulitan. Nah, di jajak pendapat ini kita fokus di yang mengaku mengalami kesulitan. Kenapa? Ya idealnya semua ditanya ya yang tidak mengalami kesulitan karena memang kita omnibus survei, kita juga ada agenda isu riset yang lain di waktu yang bersamaan sehingga kita prioritas pada fokus pada satu isu tertentu. Kita kemudian fokus pada responden yang mengaku kesulitan karena memang asumsinya penyederhanaan itu dilakukan adalah untuk semakin mempermudah pemilih gitu ya. Meskipun dalam konteks
politis misalnya juga menarik untuk dikaji. Orang-orang yang mengaku tidak mengalami kesulitan itu, apa benar mereka itu kemudian memahami ya betul soal proses teknis dalam proses memilih gitu. Tapi kali ini karena keterbatasan tadi kita fokus di pemilih yang mengaku kesulitan dengan 5 kertas suara tadi. Jika kita lihat berdasarkan tingkat pendidikan, memang tidak ada perbedaan signifikan ya. Jadi memang tingkat pendidikan itu cenderung tidak berpengaruh kuat terhadap potensi kesulitan yang dihadapi. Dari kelompok responden yang mengaku mengalami kesulitan itu memang pendidikan dasar 62,4% itu lebih gede yang mengaku mengalami kesulitan. Hal yang sama dari kelompok responden yang tidak mengalami kesulitan itu hampir sama ya 60,1%. Meskipun kalau kita lihat kelompok yang kelompok tinggi ya itu hampir sama ya, tinggi dan menengah itu hampir sama angkanya yang mengaku mengalami kesulitan maupun yang tidak mengalami kesulitan. Artinya apa? Memang faktor pendidikan ini tidak punya korelasi yang cukup signifikan terhadap potensi kesulitan yang dihadapi ketika menerima 5 kertas suara tadi. Memang ini juga menjadi pekerjaan rumah orang yang berpendidikan tinggi pun ya kelas-kelas pendidikan menengah tinggi pun juga bisa saja tidak paham gitu ya terhadap proses tata cara teknis pemilihan karena tadi kalau kita berangkat dari awareness terhadap pemilu itu mungkin tidak begitu tinggi ya terhadap berita-berita soal pemilu tadi. Nah, ini kita lihat, kita masuk ke kelompok yang hampir 30% yang menyatakan kesulitan tadi. Kita tanya satu persatu, kesulitannya dalam bidang apa gitu. Kita lihat memang yang paling tinggi mereka temukan itu adalah soal durasi ya. Tadi sudah disinggung soal ini Bu Evi tadi soal efisiensi ya, tujuan salah satu penyederhanaan tadi. Karena kalau kita lihat pengakuan responden yang mengaku kesulitan itu hampir 90,8% dari mereka itu mengakui bahwa waktu yang dibutuhkan terlalu lama di bilik suara karena kertas suara terlalu banyak dan lebar gitu ya. Jadi jumlahnya banyak dan lebar-lebar gitu. Itu mereka mengaku paling banyak ini yang mereka temui dan rasakan gitu. Sementara dari sisi pemilu legislatif itu mereka juga mengakui kebingungan mencari nama calon legislatif yang dipilih karena terlalu banyak kertas suara dan tentu terlalu banyak calon ya dan calon dari juga dari banyak partai gitu. Ini 82,7% dari kelompok responden yang mengaku kesulitan mengakui mengakui soal kebingungan mencari nama caleg ini. Kemudian yang paling sedikit yang kesulitan yang mereka temui adalah sulit membedakan kertas suara mana DPR, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Ini yang paling rendah, meskipun juga banyak juga yang mengakui mengalami ini ya, karena memang dari 5 kertas suara itu kan sudah jelas beda ya dari sisi warna, dari sisi tulisan gitu ya, kelihatan gitu. Jadi cenderung memang tidak sebesar kesulitan yang ditemui soal durasi dan kebingungan mencari calon legislatif yang mau dipilih. Kalau kita lihat tadi kebingungan tadi ini sejalan ya kalau saya lihat dari data KPU di laporan pemilu kemarin bagaimana potensi suara tidak sah invalid suara tidak sah ini lebih tinggi disumbang dari pemilu legislatif. Kalau kita lihat 2019 kemarin 11,12% pemilu legislatif 2019 itu tidak sah gitu ya. Hal yang sama juga di pemilu 2014 itu lebih tinggi disumbang dari pemilu legislatif. Tapi memang cenderung menurun jika kita bandingkan pemilu legislatif 2009 yang 14,4%. Tapi menariknya di Pilpres pun masih terjadi suara tidak sah gitu ya. Kalau 2019 kemarin 2,3% itu suara tidak sah dari Pilpres gitu. Padahal tadi juga disinggung Bu Evi, Pilpres itu kan lebih sederhana gitu ya, tinggal milih apalagi calonnya kemarin cuma 2 paslon itu. Itu pun masih terjadi potensi suara tidak sah. Mungkin memang karena
karena di proses pemilihan itu juga sekaligus tidak dilakukan upaya, memang tidak tujuannya untuk melakukan riset ya, misalnya ibaratnya ini ya kuesioner gitu ya, kita nggak tahu ketika proses penghitungan apakah surat suara tidak sah itu memang problem teknis, ketidaktahuan atau ketidakpahaman pemilih, atau problem politis ya, itu nggak mungkin mampu menjangkau sana. Yang saya maksud problem politis misalnya sengaja dicoblos dua-duanya misalnya agar itu supaya tidak sah gitu ya. Atau sengaja memang ada kesengajaan agar itu tidak sah gitu. Karena memang mungkin mereka pemilih itu niatnya golput. Ruang-ruang itu kan tidak mungkin untuk mencapai ke arah sana, meskipun sebenarnya itu menarik untuk mengulik ya, setidaknya kalau kita orang riset itu mengulik apa benar suara tidak sah itu, terutama yang terkait pilpres ya, karena dari sisi kemudahan mestinya lebih mudah itu masih muncul suara tidak sah itu, apakah benar itu karena problem teknis atau memang problem politis ya. Nah, ya, dari sini respon publik terhadap rencana KPU ya, saya ulangi karena ini kita berdasarkan pemberitaan Kompas, KPU merencanakan penyederhanaan surat suara, kita tanya nih, kita lempar ke publik, setuju nggak sih kalau surat suara itu lebih disederhanakan gitu, agar pemilih lebih mudah? Itu mayoritas pemilih, mayoritas responden ini setuju, 82,2% setuju. Saya pikir ini modal sosial bagi KPU ya untuk melakukan upaya penyederhanaan ini, karena sebenarnya publik itu ada keinginan yang sama agar kemudian surat suara itu tidak ribet gitu ya bagi mereka dan lebih mudah saja menggunakannya gitu. Menariknya ini juga disampaikan dari kelompok responden yang mengaku kesulitan maupun yang tidak mengalami kesulitan di pemilu 2019 kemarin. Jadi ini memperkuat tadi bahwa ini sebenarnya keinginan publik juga, publik mendukunglah upaya KPU untuk melakukan penyederhanaan surat suara ini. Termasuk dari semua generasi ya, kita pecah dari semua kelompok generasi, baik Z, Y, X maupun kelompok generasi yang sudah beberapa kali ikut pemilu, baby boomer, ini mereka semua sepakat surat suara itu disederhanakan, lebih mudah bagi pemilih untuk menggunakannya. Nah, ini terkait metode pemilihan, memang kalau kita lihat hampir mayoritas responden itu masih dalam memori mereka itu mencoblos itu masih menjadi teknik yang paling mudah gitu ya. Metode mencoblos tetap masih menjadi pilihan, baik ketika itu kita ketika kita suruh milih ketika untuk mencontreng atau mencoblos, mayoritas masih mencoblos. Mencoblos atau menulis angka, mayoritas masih mencoblos. Jadi memang memori publik kita memang memilih di pemilu itu adalah sama dengan mencoblos gitu ya. Jadi memorinya masih kuat. Nah, ini sebenarnya pekerjaan rumah bagi KPU untuk mendesain surat suara. Di satu sisi memang pemilih setuju surat suara didesain ulang gitu ya. Tapi di sisi yang lain tetap ingin mencoblos. Nah, ini kan sesuatu yang menjadi PR gitu ya. Karena tadi di salah satu desain Bu Evi menyebut bahwa mencoblos menjadi salah satu tetap dipertahankan, tapi memang ruangnya semakin sempit gitu ya, antar caleg misalnya itu. Dengan mencoblos khawatirnya itu terjadi sangat tipis perbedaannya antara caleg yang di atas atau yang di bawah. Ujung-ujungnya juga itu memperlebar peluang terjadinya surat suara tidak sah. Padahal sebenarnya kan harapannya penyederhanaan surat suara itu juga memperkecil peluang atau mengurangi potensi suara-suara tidak sah. Nah, ini sebenarnya PR bagaimana mempertemukan titik temu antara desain surat-suara yang baru dengan potensi mengurangi suara tidak sah. Hal yang sama tadi ya, semua cenderung memilih mencoblos, baik yang mengaku kesulitan maupun yang tidak mengalami kesulitan. Latar belakang pendidikan juga hampir mayoritas dari pendidikan tinggi, menengah maupun dasar, mereka lebih memilih mencoblos. Jadi memang variabel apapun dari segi usia, dari segi pengalaman pemilu 2019 maupun dari segi pendidikan, tidak kuat membedakan ya terhadap keinginan untuk mencoblos di pemilu dibandingkan menulis angka maupun
mencontreng. Baik generasi tadi sama, tadi tidak ini. Jadi catatan kami terkait hasil survei ini sebenarnya pemilu 2019 memberikan memori pada publik teknis penyelenggaraan perlunya pemilu 2019 memberikan memori pengalaman publik soal teknis pemberian surat suara. Sebagian merasa tidak menemukan kesulitan, namun potensi kesulitan tetap dirasakan oleh sebagian publik lainnya gitu ya. Banyaknya jumlah surat suara, diikuti banyaknya calon legislatif, dan durasi memilih di TPS yang cenderung lama menjadi potret kesulitan yang banyak dirasakan oleh responden pengalaman di 2019 itu. Dan metode mencoblos masih lebih memudahkan dibanding metode pemberian suara lainnya ya, seperti mencontreng maupun menulis. KPU sebenarnya terbuka untuk membuat simulasi desain penyederhanaan surat suara yang berpotensi mengurangi potensi kesulitan teknis yang dirasakan pemilih saat pilih suara tadi. Nah, poin ke depan itu menurut kami adalah memang diseminasi perlu dilakukan jauh-jauh hari untuk memberi penguatan pada publik, terutama menjelang agenda 2024 ya. Kalau tadi Bu Evi roadmap KPU juga sudah memasukkan itu akan melakukan simulasi ya. Simulasinya mungkin tidak tadi juga sudah disepakati, saya sepakat tidak sekedar uji persepsi, tetapi juga uji pengalaman gitu ya, semacam product test gitu ya. Kalau dalam metode riset itu semacam product test, dikasih 3 produk atau tadi 6 produk, mana yang menurut pemilih itu yang paling mudah dan potensi salahnya paling kecil ya dalam pemberian suara di pemilu nanti.